syukur sore hari ini, malam hari ini. Engkaulah penyelamat kami ya Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Engkau penebus kami. Engkau yang sudah mati bagi kami. Dan Engkau terus menjagayakan kehidupan setiap kami. Sehingga apa yang Kau sudah mulai dalam kehidupan kami itu tidak menjadi sia-sia. Engkau yang sudah memulai semua yang baik dalam hidup kami. Engkau juga yang akan meneruskannya, Engkau juga yang akan melanjutkannya sampai pada hari Tuhan itu. Roh Kudus, terima kasih karena dari hari ke hari, dari waktu ke waktu Engkau terus menolong dan memimpin kami semuanya. Dan malam hari ini kami akan mendengarkan akan firman kebenaran. Kami akan mendengarkan firman kasih karunia. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang hidup, yang akan membebaskan kami dan memerdekakan kami dan memberikan jaminan dalam kehidupan setiap kami. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu adalah dasar dari iman dan pengharapan kami. Firman-Mu itulah yang menjadi terang bagi kaki dan pelita bagi jalan kami. Kemana kami harus melangkah. Roh Kudus, beri kami pengertian dalam segala sesuatunya. Beri kami hikmat, beri kami wahyu. Biarlah benih-benih firman-Mu itu ditaburkan dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini saya akan sampaikan satu bagian firman Tuhan yang cukup penting. Mungkin Bapak Ibu sudah menebak bahwa ini kalau Pak Yusianto sampaikan firman Tuhan selalu kadang-kadang agak jelimet dan agak panjang, saudaraku. Nah, saya sadar, saya tahu bahwa tidak semua bagian firman Tuhan itu mudah dimengerti. Kadang perlu waktu, kadang perlu belajar dari satu ayat yang satu ke ayat yang lain, dari satu kitab yang satu ke kitab yang lain, hubungan yang satu dengan yang lainnya. Karena pada realitanya Alkitab yang kita baca itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan ada puluhan kitab di situ. Kadang-kadang kita bingung. Apakah kitab yang satu dengan kitab yang lain itu ada hubungannya atau tidak? Apakah ayat yang satu atau ayat yang lain itu ada hubungannya atau tidak? Kadang-kadang kita bingung, tapi sejatinya tidak. Bahwa semua bagian dari Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu berkesinambungan dan punya satu tema besar yang kalau kita pahami, hidup kekristenan kita itu tidak akan mudah tergoyahkan. Nah, saya beri perumpamaan begini saudaraku, Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini kalau kita mau bepergian ke tempat yang kita belum tahu, yang kita masih asing, kita ini kan sekarang gampang, ada Google Map. Kita ini sekarang ada Google Map. Dulu sebelum pandemi saya kemana-mana, ke Bandung, ke Surabaya, ke Sion, ke Jakarta, saya akan naik pesawat atau naik kereta. Jadi saya tidak pernah pusing dengan masalah jalan dan sebagainya. Karena begitu sampai selalu dijemput, diajak makan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya tidak pernah menghiraukan jalan yang akan saya lalui itu seperti apa. Tapi ketika musim pandemi, lalu itu kan urusan ke bandara kan jadi rumit. Jadi saya pada waktu itu lalu jalan tol sudah mulai tersedia, saya mulai menggunakan jalan darat dan repotnya saya jadi kesenangan saudaraku. Sekarang kemana-mana saya naik mobil ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, bahkan kemarin keliling dari Jogja, Tulungagung, lalu Malang, lalu Surabaya, Sidoarjo dan sebagainya saya keliling. Nah, kebetulan saya suka mengendarai mobil. Nah, ada satu poin begini. Pada awal-awal saya ke tempat yang saya tidak tahu,
Misalkan, oke, saya tahu Bandung, tapi arah jalannya lalu ketika masuk dan sebagainya kan saya tidak tahu. Karena biasanya langsung terbang ke bandara, dijemput, diajak makan, langsung diantar ke hotel. Mau pulang balik ya dari hotel, diantar ke bandara, langsung terbang sampai ke Jogja. Saya tidak pernah mikiri jalannya, tapi ketika saya jalan darat, saya harus mulai melalui ini lewat mana nih? Ini tolnya, exitnya mana? Ini lalu setelah masuk, masuknya mana? Semuanya dan sebagainya. Nah, begitu saya ketik tujuannya, lalu saya pencet itu rutenya, lalu dia akan keluar rutenya. Atau saya ketik tinjauan, dia akan tunjukkan ini loh jalan yang akan kamu lalui. Kamu dari rumahmu, kamu akan keluar, lalu belok kiri terus semuanya, lalu sampai tujuannya kamu akan sampai hotel ini di Bandung. Nah, map itu akan tunjukkan kepada saya ini jalan yang akan kamu lalui. Nah, itu memberikan gambaran kepada saya bahwa kalau saya pencet kata-kata mulai, nah begitu kayak saya pencet kata mulai, itu map akan berubah menjadi dia akan memimpin dalam jangka jarak yang pendek, mungkin hanya beberapa kilo ke depan. Tapi kalau saya pencet rutenya, dia akan tunjukkan dari rumah saya sampai ke hotel, katakanlah di Bandung atau di Jakarta atau di Sion. Dia akan tunjukkan ini jalan yang akan kamu lalui seluruhnya, sehingga ketika kamu mengikuti jalan ini, kamu akan yakin kamu akan sampai ke tujuan yang kamu maksudkan. Tapi saya juga perlu, begitu saya mulai, dia akan tunjukkan jarak dekatnya. Jadi 2 kilo ke depan, nanti 6 kilo ke depan akan ada belokan, kamu ambil jalur yang ke kiri, lalu belok kiri, lalu sampai kadang-kadang beberapa ratus meter ke depan, nanti kamu keluar exit ini dan sebagainya. Nah, dua-duanya saya perlu. Ada firman hari ini yang akan menolong saudara dan saya, apa yang saudara harus lakukan hari ini. Itu firman hari ini. Nah, itu juga penting, sehingga apa yang harus kita kerjakan hari ini, bagaimana reaksi kita, bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita menjalani hidup kita pada hari ini, pada minggu ini, kita bisa mengerti, oh Tuhan berfirman seperti ini, aku harus begini, aku harus waspada dan sebagainya. Tapi juga ada satu firman yang akan memberikan jaminan kepada saya dan saudara bahwa ujung dari hidup kita itu akan kemana? Ujung dari hidup kita itu akan kemana? Bahwa hari ini kita perlu makanan seperti Mazmur Daud, Yesus adalah Tuhan adalah gembalaku yang baik, dia memberi aku makanan pada hari ini, membawa aku padaku air yang tenang, memberikan rumput yang hijau. Kita perlu makanan pada hari ini, kita perlu makanan pada minggu ini, kita perlu keuangan, kita perlu biaya untuk anak-anak kita perlu semuanya apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan juga menyediakan dan memimpin saya dan saudara semuanya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Nah, di sisi yang lain, supaya dalam kita menjalani kehidupan kita itu kita ini tenang, kita harus tahu bahwa ujung dari kehidupan kita itu kemana. Oke, kalau kita bisa makan enak hari ini, lalu ujung dari hidup kita tidak tahu apakah kita akan diselamatkan atau tidak. Loh, yang kita makan hari ini kan jadi tidak enak. Hari ini saya makan aneka masakan dari kodok, saudaraku. Ya, mulai dari suwike kuah, lalu goreng asam manis, goreng tepung, lalu goreng mentega dan sebagainya. Entah bagaimana Heri pesankan semuanya, Pak, tak pesankan kabeh ini, aneka macam ini. Oke, kita nikmati. Ya, saya nikmati siang itu. Ya, sampai kalau orang Jawa itu bilang wetengku blendangan, saudaraku. Blendingan, kebuak karuan. Oke, saya nikmati siang itu. Saya nikmati sepenuhnya sampai kekenyangan, lalu sampai
di kamar lalu terkapar ketiduran, ya sudah, saya nikmati hari itu. Tapi di sisi yang lain saya harus tahu ujung dari kehidupan saya itu kemana. Ujung dari kehidupan saya itu di mana? Apakah nanti saya akan bersama dengan Yesus atau tidak? Saya ada di dalam kekekalan bersama dengan Yesus atau tidak? Saya akan sampai surga atau tidak? Nah, itu adalah hal yang lain yang juga harus saya dan saudara pahami. Kalau hari ini saya makan suike yang enak, lalu saya tidak punya jaminan keselamatan untuk sekian waktu kemudian, lalu gunanya untuk apa? Hari ini saya bisa naik mobil yang mewah, kalau saya tidak tahu bahwa nanti saya akan menikmati keselamatan kekal atau tidak, apakah ada jaminannya atau tidak, itu akan menjadikan kehidupan kita jadi sangat begini, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Nah, tapi kalau dua-duanya itu terjamin dengan baik, makanan pada hari ini oke, Tuhan sediakan, tapi sebaliknya juga bahwa jaminan kekekalan, jaminan keselamatan itu Tuhan juga jamin, itu akan menolong saya dan saudara sehingga kehidupan saya dan saudara itu tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Makan, minum, perjalanan apapun yang kita lakukan setiap hari itu akan penuh dengan ketenangan, karena pada waktunya kita akan menikmati keselamatan kekal yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, saya perlu rangkaian ini, apakah saya betul-betul mendapatkan jaminan itu atau tidak? Nah, saya ingin sampaikan, saudaraku, satu bagian firman mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Pak, dowo banget. Tidak, saya akan sampaikan dalam waktu 40 menit. Karena dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu ada satu berita. Ada satu berita yang bisa dikatakan itu benang merah. Ada satu berita keselamatan kekal yang Tuhan sediakan kepada saya dan saudara. Dan ketika saudara memahaminya, bahwa sebetulnya ada satu benang merah mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu ada berita keselamatan dan ada satu jaminan keselamatan, saudara akan mengerti, oh ternyata bahwa sejak awal Tuhan itu ingin saya dan saudara menerima keselamatan kekal. Dan ketika saudara mengetahuinya, saudara akan tenang. Apakah siang itu saudara makan suike, saudara makan jamblang, atau saudara makan gentong, empal gentong, ya, saudara akan tenang dan menikmatinya. Saya sudah siapkan PowerPoint, kita akan belajar bagian demi bagian. Mari silakan pada bagian yang pertama, sudah terpampang ke depan. Dikatakan begini, di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Sebab aku Paulus. Nah, Bapak Ibu dan semua saudara, Paulus itu adalah satu rasul, satu murid Tuhan yang bisa dikatakan begini, dia termasuk yang paling di satu sisi dia ini ahli Taurat, dia ahli Taurat dari mazhab yang paling keras, dan kita semua tahu bahwa ahli Taurat itu menentang Yesus. Jadi Paulus ini adalah ahli Taurat dari orang Farisi, dari golongan yang paling ekstrim, dari golongan yang paling keras, yang kita semua tahu bahwa para ahli Taurat ini adalah orang-orang yang menentang Kristus. Tapi di sisi yang lain, ketika Paulus itu pada waktu itu namanya masih Saulus, dia mendapatkan penampakan, Yesus menampakkan dirinya kepada dia, lalu mewahyukan akan firman-Nya, firman kasih karunia. Nah, yang dia terima dari Yesus itu dengan yang dia yakini pada waktu dia sebagai ahli Taurat itu sangat berbeda jauh. Karena sebagai ahli Taurat dia akan belajar mengenai Taurat Musa, yang semuanya adalah pada poin kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini. Dan Paulus katakan, aku melakukannya semuanya dengan teliti.
Lalu ketika dia ketemu dengan Yesus dan dikatakan Yesus mewahyukan kebenarannya selama 3 tahun, itu dia katakan dia memahami mengenai kasih karunia Tuhan, memahami mengenai anugerah Tuhan. Nah, itu adalah 2 hal yang sangat jauh bertentangan. Karena pada waktu dia belajar mengenai hukum Taurat, dia harus begini, dia harus melakukan sesuatu supaya dia diselamatkan. Tapi ketika dia mendengarkan akan bahwa semuanya hanya oleh anugerah, oleh kasih karunia, itu dikatakan bahwa dia menerimanya dengan iman. Semua keselamatan dia terima dengan iman, baru dia berbuah kebaikan. Nah, 2 hal ini adalah 2 hal yang bertentangan. Oleh karena itulah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak mau percaya kepada Yesus. Bahkan sampai hari ini masih ada orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus karena mereka masih mengacu kepada hukum Taurat dan mereka tidak percaya dengan yang namanya kasih karunia itu. Nah, Paulus itu awalnya di tengah-tengah. Sampai akhirnya dia memahami satu hal. Jadi pernyataan Paulus oleh pimpinan Roh Kudus mengenai kebenaran daripada Kristus itu sangat amatlah penting. Sayangnya memang surat-surat Paulus itu terkenal rumit dan terkenal sulit karena memang dia orang pinter. Tapi saya berharap bahwa Roh Kudus akan menolong saudara dan saya, memberikan pengertian, memberikan hikmat dan mewahyukan. Karena firman ini ditulis bukan untuk membingungkan saudara dan saya. Firman ini ditulis untuk memberikan pencerahan, memberikan pimpinan kepada saudara dan saya. Nah, apa yang dinyatakan oleh Paulus di bawah pimpinan Roh Kudus itu menjadi satu rumusan, menjadi satu aksioma yang sangat penting bagi saudara dan saya. Karena dari 2 ayat ini, Roma 1, 16, 17, itu seakan-akan itu merupakan benang merah. Benang merah mulai dari Kejadian sampai Wahyu, benang merah dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dia coba ringkas dengan 2 ayat ini. Sebab itu aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Saudara dan saya harus punya keyakinan yang tidak tergoyahkan. Kita perlu berdiri di atas fondasi yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Oleh rupa-rupa berbagai macam berita semuanya. Nah, firman-firman ini akan menolong saya dan saudara. Roh Kudus akan menolong saya dan saudara. Sehingga saudara juga akan mendapatkan keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam Injil. Nanti kita akan belajar apa itu Injil. Ya, kita akan belajar. Belum. Biarkan yang tadi. Ya, kita akan belajar itu apapun Injil. Apa itu arti daripada Injil. Karena dikatakan begini. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, itu menarik saudaraku. Dikatakan begini, sebab saya tidak merasa malu akan berita kesukaan mengenai Kristus. Jadi berita Injil itu adalah berita kesukaan mengenai Kristus. Berita ini adalah cara Allah yang penuh kuasa untuk membawa semua orang percaya ke surga. Jadi berita Injil itu adalah berita kesukaan dari Kristus yang merupakan cara Allah untuk menunjukkan kuasanya kepada saudara dan saya, untuk membawa saya dan saudara itu ke surga. Nah, itu adalah berita Injil. Itu adalah tujuan akhir dari kehidupan kita. Dan kalau Paulus katakan begini, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, yang akan membawa setiap orang itu kepada keselamatan kekal. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah
yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, dari iman yang satu memimpin kepada iman yang lain, seperti ada tertulis. Ini ada satu kalimat yang sangat terkenal, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang penting percaya, jangan takut. Percaya, jangan takut. Percaya, jangan takut. Jadi Injil itu adalah cara, dikatakan di dalam firman Allah yang hidup, berita Injil itu adalah berita kesukaan mengenai Kristus. Berita ini adalah cara Allah yang penuh kuasa untuk membawa semua orang percaya itu ke surga. Itu adalah berita Injil. Dan Paulus katakan begini, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil kepada berita yang akan membawa, ini adalah kuasa Allah yang membawa saya ke surga. Dan terhadap kebenaran ini, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Saudara perlu makanan pada hari ini. Tapi saudara juga perlu keyakinan yang kokoh bahwa oleh karena Kristus, oleh karena Injil, Tuhan itu sedang membawa kepada saya dan saudara, membawa ke surga. Nah, dua hal ini saudara harus yakini sepenuhnya. Dia memberikan makanan kepada saya dan saudara hari ini. Dan di sisi yang lain Alkitab mengatakan ada satu kuasa Allah yang memegang hidup saya dan saudara, dan yang membawa hidup saya dan saudara itu satu kepastian kepada keselamatan kekal bersama dengan Kristus sampai ke surga. Nah, bagian inilah yang kita akan pelajari bagian demi bagian pada malam hari ini. Kalau begitu, apakah Injil? Gambar berikutnya. Jadi kalau begitu, apakah Injil? Injil adalah kabar baik mengenai kehidupan, pengajaran, kematian, dan bangkitnya Tuhan Yesus dari kematian untuk keselamatan manusia. Itu adalah Injil. Dan saudara bisa membacanya di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu adalah cerita, itu adalah kisah mengenai kehidupan, pengajaran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian untuk keselamatan manusia. Injil itu adalah kabar baik. Itu adalah terjemahan dari kata Yunani evangelion, itu aslinya. Tapi Injil itu adalah kabar baik mengenai keselamatan yang Yesus bawa untuk saudara dan saya. Nah, saudara dan saya harus mempunyai keyakinan yang kokoh ini dalam Injil ini dan tidak boleh tergoyahkan. Karena kehidupan kita hari ini, besok, lusa, kadang-kadang ada angin badai, ada apa dan sebagainya kita tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa kita harus punya keyakinan yang kokoh bahwa jalan kehidupan kita oleh karena Yesus, oleh karena berita keselamatan itu, saya dan saudara sampai ke surga. Gambar berikutnya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Hal yang terpenting dalam kekristenan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan apa yang dialami oleh Yesus ini adalah untuk saudara dan saya. Dia disalibkan menggantikan saudara dan saya. Dia menebus dosa saudara dan saya. Upah dosa adalah maut, akibat daripada dosa adalah maut, yang artinya adalah kematian kekal selama-lamanya. Dan itu tidak bisa dibayar oleh siapapun. Siapa yang akan menebus dosa saudara dan saya? Tidak ada satupun yang bisa dan sanggup menebus dosa saudara dan saya, menanggung semua dosa dan saya. Kutukan dari dosa, tuntutan daripada dosa itu. Karena itulah Yesus harus turun sebagai manusia,
Lalu dikatakan ketika dia disalibkan, dia dipukul, dia dihajar, dia dihina, dia sampai disalibkan. Itu semuanya adalah tuntutan dari dosa yang harusnya saudara dan saya yang menerimanya. Nah, harus ada yang menanggungnya, harus ada yang mengalami siksaan dan kutukan karena dosa, supaya saudara terbebaskan. Karena itulah Yesus harus turun sebagai manusia, tidak bisa malaikat yang menanggungnya, tidak fair. Tidak bisa malaikat yang menanggungnya. Yang menanggungnya karena saudara manusia dan saudara dan saya berdosa. Karena itu saudara berhak menerima, saudara harus menerima kesemua kesengsaraan sampai mati di kayu salib karena dosa. Nah, harus ada manusia yang mau menggantikan saudara dan saya. Dan Yesuslah yang mau menggantikan semua kesengsaraan dan tuntutan daripada dosa sampai dia mati di kayu salib. Harusnya saya dan saudara yang mengalaminya, tapi dia yang menanggung, dia yang menebus dosa saudara dan saya sampai dia mati, dia berhadapan dengan maut. Lalu Roh Kudus membangkitkan dia dari antara orang mati, dia menang atas maut. Nah, kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara mengalami yang namanya penebusan dosa ini. Kita berpikir dia ditikam oleh karena pelanggarannya, tapi sebetulnya kesengsaraan yang dia pikul itu semuanya karena pelanggaran dan dosa saya dan dosa kita semuanya. Berita Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia menang atas maut, dia menang atas dosa. Dan sekarang kalau kita percaya, kita menikmati kemenangan ini. Yang menanggung, yang membayar itu Yesus. Yang menikmati saya dan saudara. Karena itulah dikatakan saudara lebih daripada pemenang. Jalan hidup kita adalah jalan hidup yang penuh dengan kemenangan. Loh, itu karena ada yang membayar. Saudara tidak membayarnya sendiri. Yang membayar adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dia yang membayar. Ketika saudara menjadi percaya, saudara menerima anugerah keselamatan, saudara menerima anugerah kemenangan, dan saudara dikatakan aku lebih dari pemenang. Ya pasti, karena ada yang bertarung untuk saudara. Siapa? Yesus. Dan jalan kehidupan saudara adalah dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan itu sendiri. Gambar berikutnya. Tidak ada dasar lain dalam kekristenan selain hanya karya Yesus Kristus atau berita keselamatan, kabar baik, yaitu Injil. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu adalah dasar. Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Itulah fondasi dari kehidupan saya dan saudara. Kekristenan saudara dimulai ketika saudara percaya kepada Yesus, dan ketika saudara percaya saudara diselamatkan, dan keselamatan ini terjadi karena Yesus itu. Nah, kita akan lihat ada satu gambar berikutnya. Ini adalah fondasi daripada kekristenan, yaitu karya Kristus atau Injil. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah bangunan kekristenan kita, bangunan rohani kita. Fondasi kekristenan adalah ketika kita diampuni oleh Kristus, diselamatkan, dibenarkan, didamaikan, diterima, kita menerima ciptaan yang baru, dan semuanya sebetulnya daftarnya sangat amat banyak. Terakhir saya kesini, saya sampaikan mengenai rahasia kemuliaan Kristus. Apa sih yang Yesus sudah lakukan kepada saudara dan saya? Ada bagian di mana kita ini berbuah.
tapi fondasi dari kehidupan kita, fondasi dari kekristenan kita, fondasi dari semua bangunan rohani itu adalah apa yang Yesus sudah lakukan untuk saudara dan saya. Itulah fondasinya. Kita ini seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur, lalu kita berbuah dari pokok anggur itu. Kita menerima semuanya dari Kristus, lalu kita berbuah. Sama saudaraku, dalam perjalanan saya ke sini nih ya, dalam perjalanan saya ke Sion, kemarin Bu Indah ngomong begini, kamu tanya ke Mami, ke Bu Nani, pastikan ini betul nggak jadwalmu? Saya ngomong pasti. Lalu saya kemarin pagi atau kemarin siang, saya dengar yang financial freedom, cuplikan di itu, saya katakan, loh ini loh sudah disebutku, Selasa ini Pak Yusianto yang khotbah. Nah berdasarkan, saudaraku perhatikan begini, berdasarkan apa yang diomongkan Bu Nani di situ, saya yakin, saya tidak perlu tanya lagi, Selasa pagi saya berangkat saja. Berdasarkan apa yang Bu Nani sampaikan, Selasa ini yang melayani adalah Pak Yusianto, itu adalah merupakan fondasi saya dalam perjalanan saya pelayanan ke Sion. Karena sudah ada jaminan bahwa Bu Nani sudah ngomong Selasa ini yang melayani Pak Yusianto, cukup bagi saya. Saya tidak perlu ngecek ke Sofi, saya tidak perlu ngecek ke siapapun, udahlah pasti. Nah itu adalah dasar. Nah demikian juga dengan saya dan saudara. Dalam saudara dan saya menjalani kehidupan kita, ini dasarnya apa? Fondasinya apa? Keyakinan yang kokoh yang tidak tergoyahkan itu apa? Keyakinan yang kokoh yang tidak tergoyahkan itu adalah apa yang Yesus sudah lakukan untuk saudara dan saya. Apa yang Yesus sudah lakukan untuk saudara dan saya. Bukan berdasarkan feeling kita, bukan berdasarkan prestasi kerohanian kita. Itu semuanya adalah buah dari kita melekat kepada Kristus. Kita berdoa, kita membaca firman, kita pelayanan. Itu semuanya adalah Kristus yang melakukan lewat kehidupan kita. Tapi sebetulnya fondasi daripada kerohanian kita yang tidak bisa digoyahkan, itu adalah apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Dia sudah mengampuni, Dia menyelamatkan kita, Dia membenarkan kita, mendamaikan kita dengan Bapa, menerima kita adalah ciptaan yang baru. Nah ini semuanya dan masih banyak lagi, ini dilakukan oleh Yesus dengan sempurna. Sehingga Paulus katakan, keyakinanku kokoh. Loh kok bisa? Karena Yesuslah yang sudah meletakkan dasarnya. Nah kalau Yesus yang meletakkan dasarnya itu sempurna, bukan karena ajaran daripada manusia. Nah saya ingin tunjukkan Bapak Ibu dan semua saudara, bahwa sebetulnya Injil Yesus Kristus itu ada di sepanjang Alkitab. Gambar berikutnya, nubuatan tentang Yesus. Saya berharap firman ini akan membuat bahwa oh ternyata begitu ya. Sehingga hidup kerohanian saudara dan saya itu betul-betul kokoh dan tidak tergoyahkan oleh semua keadaan. Karena situasi ke depan mungkin, dan bukan mungkin sih, tapi pasti akan jauh lebih rumit dan jauh lebih sulit. Tidak mudah. Penipu, pendusta, si jahat itu, antikris, Mesias palsu, semuanya mereka akan melakukan strategi apapun untuk menggoyahkan iman saudara dan saya. Nah penting untuk saya dan saudara memiliki iman yang kokoh. Nah perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 dikatakan begini. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur.
Jadi Bapak Ibu dan semua saudara, praktis semua kitab dalam perjanjian lama itu menubuatkan mengenai Injil, mengenai Yesus. Sehingga apa yang saudara percayai tentang Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam semua kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Itu semuanya sudah dinubuatkan. Siapa yang ngomong begitu? Tuhan Yesus sendiri. Ketika saudara membaca dari Kejadian sampai Maleakhi, saudara akan bertemu dengan nubuatan mengenai Injil dan mengenai Yesus. Tentu saya tidak bisa sebutkan semuanya, tapi beberapa poin saya ingin tunjukkan. Kemudian ada surat para rasul. Surat para rasul, surat kepada jemaat di Roma, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose dan sebagainya, itu adalah menjelaskan penerapan daripada Injil Yesus Kristus itu sendiri. Nah, gambar berikutnya, saudara perhatikan akan ayat ini. Allah Bapa itu merencanakan karya penyelamatan di Kejadian pasal yang ketiga. Yang pertama kali dia bicara mengenai Yesus, mengenai penyaliban, mengenai karya salib, mengenai kemenangan Kristus, itu dia sudah bicara sejak Kejadian pasal yang ketiga. Nah, di dalam teologi itu disebut dengan proto-evangelion. Ya, proto-evangelion itu pengabaran kabar baik Injil yang pertama kali. Jadi Injil itu bukan dimulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, meskipun kehidupan Yesus dimulai di situ, tapi sebetulnya kabar baik dan Injil itu dimulai sesaat setelah manusia jatuh dalam dosa. Perhatikan Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, perhatikan baik-baik. Keturunannya atau keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus, akan meremukkan kepalamu, meremukkan kepala ular, kepala si iblis itu. Itu ketika Yesus menang atas maut. Ini adalah pekabaran Injil pertama kali di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Bapa langsung berikhtiar, nanti akan lahir satu pribadi yang akan menyelamatkan manusia, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah kabar baik atau Injil yang pertama sesudah kejatuhan manusia ke dalam dosa, bahwa akan ada penebusan oleh keturunan perempuan, yaitu sang penebus dosa, yaitu Yesus Kristus. Dalam proses tumitnya akan memar atau hancur, itu merujuk kepada peristiwa di kayu salib. Memang Yesus disalibkan, tapi pada waktu itulah Yesus meremukkan kepala sang ular. Jadi kabar baik yang saudara terima itu bukan ujuk-ujuk, itu direncanakan Bapa sudah sejak awalnya. Gambar berikutnya, Injil disampaikan kepada Abraham. Saudara masih ingat Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, Abraham itu memang diberkati Tuhan. Nah, kita berpikir berkat Abraham itu adalah berkat rohani, berkat jasmani, berkat keuangan, meskipun itu termasuk. Abraham diberkati, Abraham dijagai, Abraham dilindungi dalam rangka dia itu melaksanakan akan panggilan Tuhan. Nah, ketika ada kalimat yang mengatakan begini, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu orang menyebut, oh berkat Abraham, aku terima berkat Abraham. Kita menerima berkat rohani, berkat jasmani, berkat keuangan, termasuk itu sih. Tapi sebetulnya berkat Abraham yang dimaksudkan di sini adalah Yesus itu sendiri, keturunan Abraham. Di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham.
telah memberitakan Injil kepada Abraham dengan kalimat, olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, kalimat di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-8 bagian terakhir itu mengacu kepada Kejadian 12 ayat 3. Jadi ketika dikatakan bahwa Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, itu artinya adalah semua kaum di muka bumi akan mendapatkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi berkat Abraham terbaik untuk saudara dan saya itu bukan kekayaan jasmani, meskipun kita perlu itu merupakan bagian di dalamnya. Karena itulah minggu depan akan dimulai pelajaran mengenai freedom, financial freedom. Ya, saya tidak sabar untuk nguping itu. Ya, nah itu merupakan bagian. Nah, tapi yang dimaksud dengan sini adalah sebetulnya Yesus itu sendiri. Itulah berkat Abraham yang terbaik. Lalu yang berikutnya, nubuatan dari Nabi Yesaya. Seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lalu gambar berikutnya, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu adalah nubuatan mengenai Kristus yang menanggung, menderita, mati karena dosa-dosa kita sehingga kita dapat diselamatkan melalui pengorbanannya. Kemudian saudara ingat kalimat Eli, Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Yesus di kayu salib mengatakan itu adalah ucapan yang sangat populer. Nah, sebetulnya ucapan itu mengacu kepada Mazmur 22 ayat yang pertama, ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sebetulnya tidak mengatakan begini, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak. Dia sedang mengingatkan kepada orang Israel, ingat, kamu masih ingat kalimat di dalam Mazmur 22 yang mengatakan Allahku, Allahku, engkau. Daud pernah ngomong begitu. Itu bukan begini, bukan Yesus mengeluh, Allahku, aku tersalib, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan. Yesus sedang mengingatkan kepada orang Israel di dalam Mazmur 22, Daud pernah mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan peristiwa itu, ayat ini, itu selalu dibacakan, dinyanyikan pada peringatan Hari Raya Purim. Hari Raya Pembalikan Keadaan untuk memperingati keajaiban keselamatan yang terjadi atas bangsa Israel. Kita tahu pada waktu peristiwa Purim, itu orang Israel sedang ada di dalam ancaman dibunuh. Nah, pada waktu itulah mereka berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi kenyataannya kan lalu akhirnya terjadi pembalikan keadaan. Karena yang dilakukan oleh Esther. Gambar berikutnya. Jadi Esther itu sebetulnya adalah melambangkan akan Tuhan Yesus. Terjadi pembantaian, rencana pembantaian dalam kitab Esther. Itu bicara mengenai kebinasaan kekal. Puasa 3 hari 3 malam. Disalibkan, mati 3 hari 3 malam. Maju membela bangsa Israel ke depan raja. Bangkit sebagai pembela agung, imam besar agung. Israel diselamatkan, kita diselamatkan. Yesus mengutip lagu ini yang merupakan nyanyian di saat perayaan Purim, dan ia sedang memberitahukan pada murid-muridnya, ia sedang menghibur mereka bahwa akan ada kemenangan setelah hari ketiga. Jadi ketika dia mengatakan Eli, Eli lama sabachthani, itu bukan Yesus mesake yo dewean terkatung-katung di kasur, itu bukan. Dia sedang mengingatkan kepada pada murid-muridnya, Eli, Eli lama sabachthani, kamu ingat peristiwa itu? Oh ya, ingat Tuhan. Setelah itu kan terjadi pembalikan keadaan. Nah, itulah yang akan terjadi. Nah, itu sudah disampaikan pada waktu Purim, pada waktu peristiwa Esther itu. Bahkan bahwa ada satu masa Yesus akan mengalami persis seperti yang dialami oleh Esther itu. Jadi Eli, Eli lama sabachthani itu bukan keluhan Yesus. Dia sedang menguatkan akan murid-muridnya bahwa ingat ya, kamu ingat nyanyian ini, setelah hari ketiga akan ada kemenangan besar.
Jadi karya Kristus, karya salib, karya penyelamatan Yesus itu sudah dinubuatkan penuh di dalam perjanjian lama. Ada begitu banyak, ada belasan, ada puluhan peristiwa. Tentu kita tidak bisa mempelajarinya pada hari ini. Nah, tapi paling tidak gambarannya saudara sudah tahu bahwa apa yang saudara yakini hari ini itu memang rencana awal Bapa di surga. Itu bukan rencana dadakan. Lalu bagaimana Kristus melakukan karya penyaliban itu? Yang pertama, penebusan. Penebusan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa. Kristus mengampuni dosa saudara dengan melakukan penebusan. Kematian Kristus telah membuktikan keadilan Allah yang harus menghukum dosa. Keadilan dan kasih harus berjalan beriringan. Kematian Kristus telah membuktikan keadilan Allah yang harus menghukum dosa, sekaligus membuktikan kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Jadi Tuhan itu adil. Setiap kesalahan harus dihukum. Dosa harus mendatangkan maut. Harus ada yang menanggung. Jadi kedatangan Kristus itu membuktikan keadilan Allah, sebaliknya juga mendatangkan kasih Allah. Harus ada yang menanggungnya, tapi juga membuktikan kasih Allah kepada saya dan saudara. Seluruh murka Allah telah dilimpahkan kepada Kristus di atas kayu salib. Kematian Kristus juga digambarkan sebagai pembayaran hutang dosa. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudara dan saya adalah orang-orang tebusan Tuhan. Puji Tuhan. Yang perlu saudara lakukan adalah percaya. Orang benar akan hidup oleh iman. Kemudian Kristus melakukan karya penyelamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Kristus. Jadi saudaraku, ajaib. Saya berharap ayat-ayat ini akan memberikan satu fondasi yang kokoh dalam kehidupan saudara dan saya. Gambar berikutnya, Roma pasal yang ketiga, pembenaran. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Tidak ada yang bisa menuduh saudara dan saya, karena Yesus yang sudah membenarkan saya dan saudara. Saudara, para istri bisa salah di hadapan suamimu, para suami bisa salah di hadapan istrimu, tapi saudara tidak bisa salah di hadapan Allah Bapa. Karena apa? Yesus yang sudah menebus dan membenarkan saudara dan saya. Karena itulah saudara dengan penuh keberanian datang pada tahta kasih karunia, karena saudara di hadapan Bapa itu benar. Di hadapan Bapa itu benar. Tidak ada lagi penuduhan, dan itu penting. Saudara datang memuji, menyembah, berdoa, membaca firman tanpa tuduhan, tanpa rasa bersalah, tanpa intimidasi, dan itu memerdekakan hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena Yesuslah yang sudah membenarkan saya dan saudara. Detik pertama ketika menjadi percaya, kita disatukan dengan Kristus, sehingga Allah tidak lagi melihat manusia yang penuh dengan dosa, tetapi melihat Kristus yang ada dalam diri orang percaya, yang penuh dengan
kekudusan. Yesus tidak berdosa, sehingga ketidakberdosaan Kristus menjadi bagian orang percaya. Ajaib ya, ajaib luar biasa. Saya tahu ayat-ayat ini padat, harusnya setiap ayat diterangkan 1 jam. Tapi saya berharap ini akan memberikan garis besar. Paling tidak saudara bisa simpan, saudara bisa renungkan kembali. Sehingga ketika saudara menjalani kehidupan kekristenan, saudara menjalani dengan yakin, dengan kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun. Gambar berikutnya, langsung saja yang gambar 17. Nah, sekarang pekerjaan Roh Kudus. Tadi kan Allah Bapa merencanakan keselamatan. Yesus menjadikan keselamatan itu milik saudara dan saya. Sekarang apa peran Roh Kudus dalam karya keselamatan ini? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Rasanya saya pernah sampaikan mengenai karya Allah Tritunggal di tempat ini. Sekian waktu yang lalu, karya Allah Tritunggal. Nah, ini berkaitan. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus menjaga karya Kristus atau karya Injil itu. Yang pertama, dia menginsafkan dan mempertobatkan dan melahirkan baru. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ia akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa. Kemudian gambar berikutnya, Roh Kudus menjaga karya Injil itu sendiri. Roh Kudus menjaga karya Injil. Saudara perhatikan akan gambar ini. Dia ketika orang mendengar Injil, Roh Kudus bekerja melalui pemberitaan Injil. Setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Injil diselamatkan, dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Dia yang menginsafkan dunia akan dosa. Jadi kalau ada orang yang percaya kepada Yesus, itu adalah karya Roh Kudus. Bukan karena bagusnya khotbah seorang pendeta, itu bukan. Tapi Roh Kudus yang membuat orang itu lewat pemberitaan firman oleh para hamba Tuhan, Roh Kudus bekerja mengubah hatinya sehingga orang itu percaya. Lalu membuat orang itu menjadi lahir baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kemudian setelah Roh Kudus itu menginsafkan dan membuat orang lahir baru, apa yang dikerjakan? Roh Kudus menjadi meterai dan jaminan orang percaya. Di dalam Dia juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bu Nani tahu sekali bahwa kalau orang membuat perjanjian di hadapan notaris lalu ada meterai sehingga sah. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Nah, perhatikan baik-baik. Keselamatan yang saudara dan saya terima dari Yesus, itu meterainya bukan yang harganya 10.000 itu, bukan. Meterainya itu Roh Kudus sendiri. Meterainya bukan meterai yang beredar di Indonesia ini. Meterainya itu Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang memeteraikan. Meterainya adalah Roh Kudus, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengambil keselamatan itu dari saudara. Amin. Meterainya itu Roh Kudus loh saudaraku. Jadi kalau saudara ragu-ragu dengan keselamatanmu, aneh saudara-saudara. Wong yang memeteraikan itu Roh Kudus. Dari pihak Bapa, dari pihak Yesus, dari pihak Roh Kudus mengatakan ini tidak akan ada yang bisa mengganggu gugat. Bapa yang mengikhtiarkan, Bapa yang merencanakan, Yesus yang melaksanakan, lalu Roh Kudus menjadi meterainya. Lalu siapa yang bisa mengganggu gugat keselamatan dalam kehidupan saya dan saudara? Tidak ada.
Bahkan apapun yang akan dilakukan oleh antikris tidak akan bisa berhadapan dengan ini. Allah Bapa sebagai inisiatornya, Yesus Kristus sebagai pelaksananya, Roh Kudus sebagai meterainya. Apakah si ular yang sudah diremukkan kepalanya oleh Yesus, dia akan mengganggu gugat keselamatan kita? Tidak ada, saudaraku. Tidak akan ada. Demikian solidnya keselamatan yang Yesus kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Bapa merencanakan, Yesus melaksanakan, Roh Kudus menjadi meterai. Itu tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan bukan hanya itu, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Saudara diberi DP oleh Tuhan. Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Allah itu memberikan DP untuk kita sehingga saya dan saudara menjadi milik Allah seluruhnya. Dengan cara bagaimana dia memberikan uang muka, memberikan DP. Siapa yang dijadikan DP? Roh Kudusnya. Kalau saya berniat membeli barang, saya beri DP ya, supaya ini jangan dibeli oleh orang lain. Ini uang mukanya, tanda tangan. Ini uang mukanya, besok pagi kamu harus kirim barang ini. Saya beri DP, nanti kalau besok barangnya datang, aku lunasi. Nah, keselamatan yang saudara dan saya terima, supaya Allah Bapa itu akan bertemu dengan saudara di dalam kekekalan, diberi DP. DP-nya adalah Roh Kudus. Saudara bisa bayangkan keselamatan yang saudara dan saya miliki. Aduh, itu betul-betul tidak terbayangkan. Itulah Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkannya. Ajaib, saudaraku. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi pemeteraian terjadi serentak bersama keselamatan yang menunjukkan bahwa kita milik Kristus. Roh Kudus adalah jaminan dari apa yang akan kita miliki. Gambar berikutnya, surat-surat rasuli. Mulai dari Roma, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, semuanya itu adalah merupakan nasihat, didikan, teguran, dan hikmat bagi orang percaya supaya hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara sudah dibenarkan, karena itu saudara harus hidup dalam kebenaran. Saudara sudah dikuduskan, karena itu saudara harus hidup di dalam kekudusan. Saudara adalah orang yang diperkenan, hiduplah sebagai orang yang diperkenan. Saudara sudah dikasihi, kasihilah orang lain. Saudara sudah dilayani, layanilah orang lain. Nah, itulah artinya hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Tuhan sudah memberikan segala-galanya, kamu berbuahlah. Jangan menjadikan Injil itu sia-sia dengan apa? Saudara sudah ditebus dosa, lalu saudara masih berbuat dosa. Saudara dikuduskan, saudara bergelimang dengan dosa. Saudara sudah dibenarkan oleh darah Kristus, saudara terus hidup gak karu-karuan. Nah, itu namanya menyia-nyiakan kasih karunia, menyia-nyiakan akan kebenaran, menyia-nyiakan akan keselamatan. Alkitab mengatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Pohon dilihat dari buahnya. Jambu ya buahnya jambu. Ya, saya membawa pohon jambu ke sini, saudaraku. Jadi saudara berpadanan dengan Injil Kristus artinya apa? Apa yang Yesus sudah lakukan, saudara lakukan. Dia datang melayani kita, saudara melayani.
Bukan, Pak, saya melayani supaya apa? Saya diselamatkan. Bukan. Saudara sudah diselamatkan, saudara sudah dilayani oleh Kristus. Karena itulah layani seorang satu dengan yang lainnya. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Dengan demikian kamu menjalankan seluruh hukum Kristus. Saudara melayani, saudara menabur, saudara mengasihi, saudara berdoa, saudara membaca firman, saudara melakukan apapun, memberikan persembahan. Itu merupakan hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Karena Yesus sudah melakukan segala-galanya untuk saudara dan saya. Habis sudah. Dia datang, bahkan sampai mati di kayu salib dalam keadaan yang nyaris telanjang. Habis. Itu untuk saudara dan saya. Saudara, pelayanan inyah ini. Saudara, inyah ini itu apa ya? Basa Jawa inyah ini. Saudara, menabur nomban kakean, cemban kurang, enggak masuk akal, saudaraku. Ayo melayani yang lainnya. Loh, kamu itu kita ini dilayani Yesus. Bahkan Yesus itu membasuh hidup kita. Dia rela mati bagi kita. Diajak pelayanan, nanti kalau masuk angin bagaimana? Ya keroan toh. Hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. Jangan menjadikan Kristus yang sudah mati bagi saudara dan saya, sudah memberikan anugerahnya yang ajaib, itu menjadi sia-sia. Nah, surat-surat rasuli yang ditulis mulai dari Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes itu memberikan nasihat, didikan, teguran dan hikmat bagi orang percaya supaya hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Amin. Perhatikan gambar yang terakhir, itu kesimpulannya. Silakan Freddy dan kawan-kawan bisa maju ke depan, kita akan sebentar selesai. Nah, perhatikan baik-baik saudaraku. Nubuatan akan datangnya Mesias itu ada di dalam perjanjian lama. Allah Bapa merencanakan karya keselamatan. Kristus menjadikan jadi nyata. Kristus menyelamatkan. Nah, ini ada di dalam perjanjian lama, ini dalam perjanjian baru. Roh Kudus menjaga karya Injil itu sehingga keselamatan yang saudara dan saya terima itu sampai kepada kekekalan. Sampai kepada kekekalan. Dia menjadi meterai dan dia adalah jaminannya. Dan surat-surat rasuli, kalau saudara baca kitab Roma, Korintus, Galati, Efesus, Kolose, Filipi, itu adalah semacam petunjuk pelaksanaan, memberikan nasihat, didikan, teguran, arahan supaya hidupmu itu benar di hadapan Tuhan, sehingga kematian Kristus itu tidak menjadi sia-sia. Sekarang kembali ke gambar yang pertama. Injil adalah kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Saya ajak semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Mari kita ucapkan sama-sama Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 ini. 3, 2, 1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan aku, orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, 3, 2, 1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman.
seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Saudaraku, saya ingin sampaikan satu hal begini. Kalau ada dari saudara yang belum pernah sama sekali, mungkin saudara datang ke gereja, saudara mendengarkan berbagai macam khotbah, tapi saudara belum pernah ada momen dalam kehidupanmu, saudara mengatakan, Yesus, mari masuk dalam kehidupanku, ampuni dosaku, dan jadilah juru selamatku. Itu adalah momen keselamatan, saudara. Loh Pak, saya sudah nonton khotbah di YouTube, itu lain hal. Pak, saya pernah ke gereja, saya pernah persekutuan, itu lain hal. Tapi ada satu momen saudara dan saya itu mengambil keputusan, Yesus, ampuni dosaku. Aku sadar, aku orang berdosa. Ampuni dosaku. Jadilah juru selamatku. Nah, itu momen yang dinamakan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, itu adalah detik saudara menerima keselamatan. Kalau ada. Sementara kita nyanyikan lagu ini, saudara taruh tangan kananmu di depan dadamu. Lalu saudara berdoa begini, Yesus, ampuni dosaku. Aku mau terima keselamatan yang daripadamu. Jadilah juru selamatku. Hanya 3 kalimat itu saja. Ampuni dosaku. Selamatkan aku. Jadi juru selamatku. 3 kalimat itu akan menjadi momen di mana saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan momen itu adalah momen di mana saudara menerima keselamatan yang tidak akan tergoyahkan dalam kehidupanmu. Dan ketika saudara mengatakan, Yesus, ampuni dosaku, jadilah juru selamatku, pada detik yang sama, pada saat yang sama, Roh Kudus akan menjadi meterai dalam keselamatan itu. Dia menjadi meterai supaya keselamatan itu tidak akan lenyap lagi, dan dia menjadi jaminan sampai saudara menerima semua yang dijanjikan Tuhan. Kalau ada yang seperti itu, lakukan secara personal. Sementara kita nyanyikan lagu ini, taruh tanganmu di depan dadamu dan katakan, Yesus, ampuni dosaku, jadilah juru selamatku dalam hidupku. Amin, 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 amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin, amin. Yang ku miliki dan ku hargai. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau berada, engkau yang menyaksikan secara online, biarana musikara nana morana mana, yang ku miliki dan ku katakan karya terbesar dalam hidup. Amin, 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 amin. Ya Tuhan, yang selamat
Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau Ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Betapa ajaibnya karya-Mu dalam kehidupan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Mari Roh Kudus, terus Engkau tanam dalam kehidupan setiap kami anak-anak, dimanapun kami berada, kami yang ada di tempat ini atau yang kami mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah benih firman kebenaran-Mu ini akan bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Keselamatan yang ajaib, keselamatan yang kekal, fondasi yang kokoh dalam kehidupan kami yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus.